welcome back di Perkuliahan Internasional Bisnis. Masih bersama dengan saya, Budi Andra. Nah, setelah teman-teman kemarin sudah belajar tentang pentingnya Global Human Resources Management pada suatu perusahaan, maka topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai tentang staffing policy. Nah, sekarang pernahkah teman-teman mendengar tentang staffing policy? Staffing policy merupakan pemilihan karyawan yang tepat untuk ditempatkan pada posisi strategik di negara tertentu. Ada 3 staffing policy yang dapat digunakan oleh perusahaan internasional. Yang pertama adalah pendekatan etnosentris, yang kedua adalah pendekatan polisentris, yang ketiga dan yang terakhir adalah pendekatan geosentris. Apa sih perbedaan antara pendekatan-pendekatan tersebut dan kapan perusahaan harus memakai pendekatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pendekatan etnosentris. Pendekatan etnosentris adalah pendekatan di mana posisi strategis atau posisi kunci pada suatu perusahaan itu hanya boleh diisi oleh orang-orang yang berasal dari negara asal perusahaan tersebut. Misalnya, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Parent company berasal dari US, sedangkan anak perusahaannya berada di Meksiko. Dengan pendekatan etnosentris, posisi strategik pada anak perusahaan di Meksiko hanya boleh diisi oleh karyawan yang berkeluarga negaraan US. Nah, setelah teman-teman memahami pendekatan etnosentris, pendekatan yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah pendekatan polisentris. Berlawanan dengan pendekatan etnosentris yang tadi, pendekatan polisentris merupakan pendekatan di mana posisi strategis atau posisi kunci pada suatu perusahaan hanya boleh diisi oleh orang-orang dari negara tempat perusahaan tersebut berada. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Misalnya, parent company berasal dari Australia, sedangkan anak perusahaannya berada di India. Apabila teman-teman menggunakan pendekatan polisentris, maka posisi strategik pada anak perusahaan di India hanya boleh diisi oleh karyawan yang berkewarganegaraan India saja. Yuk, sekarang kita bahas tentang staffing policy yang terakhir, yaitu pendekatan geosentris. Pendekatan geosentris adalah pendekatan di mana perusahaan mencari orang terbaik untuk ditempatkan pada posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Misalnya, perusahaan US memilih orang dari kewarganegaraan yang berbeda-beda, bisa Spanyol, Korea, Kanada, Jepang, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini untuk menduduki posisi-posisi strategis tanpa harus berpaku pada kewarganegaraan di home country atau di host country. Nah, teman-teman, saya rasa cukup ya pembahasan untuk staffing policy. Jangan lupa teman-teman untuk memahami video ini terlebih dahulu sebelum menonton video yang selanjutnya. Saya Budi Andra, undur diri dulu. Sampai jumpa.